Lagi-lagi saldo ekspor saya sekarang sebesar Rp1.464.000. Bisa kalian lihat sendiri jamnya, jam 12 lewat ya teman-teman. Sekarang saya akan melakukan penarikan sebagian di aplikasi ekspor saya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada saldo dolar sekitar $62. Nah, ini kalau saya jual semua Rp995.000. Ini berasal dari hasil penjualan build saya ya, bro. Nah, yang menarik dari aplikasi ekspor ini ada beberapa metode penarikan yang bisa digunakan: OVO, GoPay, Dana hingga transfer bank. Kebetulan saldo Dana saya sudah limit, jadi kali ini saya akan tarik langsung ke rekening bank ya teman-teman. Saya klik di sini yakin dan masukin password aset ekspor saya. Dan saat ini sedang menunggu pembayaran teman-teman. Nah, menariknya di sini tidak ada proses peninjauan seperti biasa ya. Kalau ada peninjauan biasanya butuh sekitar 10 menit sampai 1 jam sebelum saldo masuk ke rekening atau e-wallet kita. Tapi kalau statusnya menunggu pembayaran seperti ini biasanya nggak sampai 2 menitan ya sudah langsung masuk. Nah, sekarang kita cek ini sekarang jam berapa ya. Nah, ini 00.46 Selasa 21 Oktober teman-teman. Nah, ini kita close dulu, kita cek berapa sisa saldo saya. Di sini $0 ya teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau kita lihat di bagian dompet masih ada sedikit bug ya yang menampilkan $88. Saya tutup dulu aplikasi ekspornya. Kemudian buka kembali untuk memastikan ya, bro. Nah, di sini saya buka kembali dan saya cek bagian dompet dan benar sekali ya. Di sini saldo saya tinggal Rp429.000 yang sebelumnya Rp1.400.000. Nah, kita cek sekali lagi di bagian status masih tertulis menunggu pembayaran. Jadi kita tunggu saja prosesnya ya, bro. Nah, total penarikan kali ini Rp1 juta dari hasil penjualan build. Dan bagaimana caranya? Langsung aja kita sikat. Halo teman-temanku semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan pastinya diberikan rezeki yang berlimpah setiap harinya. Nah, sebelum saya tadi melakukan penarikan, ini saldo saya Rp1.454.000. Kalau kita cek di bagian build saya punya 45.000 build saat ini, bro. Nah, sekarang mungkin banyak yang bertanya, Bang, gimana sih cara dapetin build di aplikasi ekspor ini dengan mudah? Tenang aja, ada rahasianya kok. Tapi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, biar nggak ketinggalan dan tidak gagal paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau saya jual build saya sekarang justru malah rugi ya, karena di sini harganya cuma 0,00 sekian dolar per build. Artinya lagi merah alias turun ya. Jadi nggak saya jual dulu. Kalau saya jual sekarang itu hasilnya $7,42 dari 45.000 build, teman-teman. Jadi mending saya tahan dulu ya sambil nunggu harga naik. Nah, di sini kebetulan saya tadi membagi kode redeem di TikTok saya dengan live ya. Tiba-tiba lagi live saya kena pelanggaran lagi di TikTok, teman-teman. Tapi tenang aja, untuk video kali ini saya akan membagikan kode redeem di video ini. Jadi pantengin terus supaya tidak ketinggalan dan telat untuk mendapatkan kode redeemnya. Nah, teman-teman, 45.000 build ini saya dapatkan dari hasil game. Dan ada beberapa cara untuk mendapatkan build di aplikasi Exor. Ini sederhana aja dan cara normal ya. Kita tidak nuyul di aplikasi Exor untuk sekarang ini. Nah, mungkin masih banyak yang bingung, Bang, gimana sih cara mendapatkan build di aplikasi Exor ini? Di sini saya jelaskan step by step ya, mulai dari cara yang paling normal dan aman. Pertama, kita bisa mendapatkan build dari hasil penambangan di aplikasi Exor. Nah, penambangan ini maksudnya apa sih, Bang? Jadi kalau kita ikut menambang, misalnya di Y-Agent, setiap hari kita bisa mendapatkan build secara otomatis. Memang hasilnya kecil, tapi tetap stabil sih, dan tergantung juga dari jenis E-Agent yang kita jalankan. Walaupun terlihat kecil, itu tetap salah satu cara untuk kumpulin build ya, bro. Oke, sekarang saya gantikan dulu expert saya di sini ya, teman-teman. Nah, udah berhasil. Kalau kita lihat di bagian expert, kita juga bisa mendapatkan build dari peti gratisan, baik di expert maupun di bagian peti pet gratisan utama. Nah, tapi kalau ditanya mana yang hasilnya lebih besar, tentu lebih besar yang namanya di expert. Sayangnya untuk expert saya sekarang yang satu ini statusnya masih terkunci, jadi belum bisa untuk mendapatkan build dulu ya. Itu bertahap ya, bro. Lanjut ke cara berikutnya, kita bisa mendapatkan build dari bermain game di Explore. Nah, contohnya di Celestial Sword ini ya, teman-teman. Kalau kita mainkan, kita harus mengikuti aturan atau misi yang diberikan supaya kita dapat reward build-nya. Contoh lain di sini ada Magic Sword ya. Kita cukup mainkan beberapa menit saja dan mencapai level tertentu untuk mendapatkan build. Misalnya di sini buat karakter baru di server Bravos 1309 atau server berikutnya, teman-teman. Kita langsung mendapatkan 58 build dan masuk ya, itu langsung masuk. Kalau kita mencapai level 100 mendapatkan 175 build. Dan kalau bermain 10 menit kita dapat 40 build, sementara 20 menit kita dapat 80 build. Nah, sebelum kalian menghasilkan build dengan cara bermain game menggunakan expert, pastikan dulu expert kalian itu nggak punya kelemahan. Contohnya di level 24 ini, expert saya yang satu tidak ada kelemahan sama sekali. Nah, beda cerita kalau saya pakai expert yang level 13, saya cek di sini status kelemahannya ada, teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, untuk menghilangkan status kelemahan ini, itu kalian harus memainkan game yang ber-reward build, karena ini berpengaruh sekali ketika kalian memainkan game ya, dan berpengaruh untuk reward build kalian.
Nah, untuk menghilangkan debuff ini kita harus memainkan beberapa game yang memberikan reward build. Dengan begitu, efek negatifnya ini akan hilang secara langsung. Sayangnya saya nggak bisa menggunakan expert yang saya tuh ini lagi ya, karena ada cooldown, dan saya contohkan langsung untuk memainkan gamenya dan untuk menghilangkan kelemahannya tadi. Nah, di sini ada salah satu game Mystic Fox Enigma ya. Melalui game ini kita bisa mendapatkan build dengan cara masuk ke server S393 atau server berikutnya. Dan kita mencapai level 60, kita akan mendapatkan 176 build. Langsung aja saya contohkan, kita tunggu dulu proses loadingnya atau rulingnya, lalu kita klik di sini bagian login. Teman-teman, sebelumnya saya sudah pernah install game ini ya, jadi saya nggak perlu install ulang lagi. Nah, buat kalian yang belum tahu, di sistem ini ada yang namanya reset build ya untuk game-game semacam ini. Biasanya dilakukan sekali atau 2 kali seminggu untuk resetnya. Jadi setiap kali di reset, rewardnya akan dihitung ulang dari awal, teman-teman. Nah, ini saya login aja S396 karena tadi diminta tadi sampai berikutnya ya. Nah, ini saya buat dulu karakter baru, teman-teman. Nah, setelah itu kan sudah masuk ke halaman utama gamenya ini. Saya geser-geser dulu lah. Kita mainkan aja beberapa detik saja ya. Kita lawan dulu karakter di sini, karakter musuhnya. Dan sudah siap ya, dan level up. Ini kita lihat udah level 5, teman-teman. Nah, setelah itu saya langsung keluar dari game ini dan kembali ke aplikasi utama Xrd ya. Nah, ini belum terbaca ya, jadi saya refresh dulu, saya kembali dan saya buka lagi di sini untuk melihat rewardnya. Nah, di bagian di sini kan sudah tidak ada ya tadi untuk mendapatkan reward build-nya. Ternyata ada di bagian bawah buat karakter baru di server S393 dan mendapatkan 11 build ya. Artinya rewardnya sudah masuk dengan sukses. Lalu mungkin ada yang bertanya, "Bang, build-nya masuk kemana?" Build-nya masuk ke bagian notifikasi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, saya nggak dapat XP untuk expert warna hijau ya. Biasanya itu ada 400. Karena XP untuk expert saya sudah otomatis bertambah dari hasil penambangan. Saya nggak bisa dapat XP lagi tambahan dari game karena udah masuk ke penambangan. Nah, poin pentingnya di sini, kalau kalian memainkan game menggunakan expert yang punya kelemahan, maka setelah bermain dan mendapatkan reward tadi, kelemahannya akan hilang secara otomatis. Lanjut ya, geng. Di sini juga kalian bisa mendapatkan build dari tugas harian. Memang jumlahnya kecil, ada yang 3,5 build dan 3,5 build lagi. Tapi semuanya tergantung dari expert dan pet gratisan yang kalian gunakan. Sekarang saya contohin ya untuk pakai yang namanya pet gratisan, lalu saya cek lagi di bagian tugas harian. Ternyata nilainya berubah, teman-teman. Dari 3,5 build sekarang jadi 1,34 build. Kenapa bisa berubah, bro? Karena persentase build yang dihasilkan dari pet gratisan itu kecil banget ya. Tapi kalau kita naikkan level pet gratisan kita, maka bonus build yang kita dapat juga ikut naik, maksimal bisa sampai 100%. Beda ceritanya kalau kita pakai expert, hasil pembelian itu dari awal udah 100% ya, dan maksimalnya itu bisa 250%, teman-teman. Jadi jelas ya beda antara pet gratisan dan expert ya. Nah, selain dari tugas harian, kita juga bisa ikut berpartisipasi dari dividen operasional laba ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan token war juga sih, yang nantinya bisa digunakan untuk transaksi atau ikut penambangan. Cuman ya memang butuh jumlah yang lumayan banyak ya. Kita lanjut lagi ya, geng. Kalian juga bisa mendapatkan build dengan cara mengundang teman kalian. Cara ini cukup efektif ya, dan pastikan teman kalian itu harus aktif. Contohnya di bagian nomor 3 ada paket hadiah mingguan. Di sini saya sudah pernah klaim sebelumnya ya. Makanya sekarang saya nggak bisa klaim lagi. Nah, kenapa nggak bisa diklaim, Bang? Karena di sini kan waktunya sudah melewati jam 12 malam. Sementara sistemnya ini tidak mengizinkan klaim antara jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jadi kalau kalian mau klaim reward ini, lakukan setelah jam 7 pagi ya. Dan pastikan kalian juga klaimnya di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Jangan di hari Minggu. Itu pasti tidak kebagian. Dan reward build ini nanti hilang. Karena kalau telat ya tidak bisa diklaim ya. Nah, sekarang biar nggak bingung, saya contohkan langsung ya, geng. Ini salah satu akun saja ya, bro. Yang namanya di sini Renvi ya. Ini ada 27.000 build. Nah, ini langsung saya contohkan ya, teman-teman. Menggunakan nanti namanya perangkat saya yang satu, yang namanya tadi persis dengan akun itu. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, build saya ada 48.000 build. Nah, ini ya bisa kalian tandai dulu profil ini beda dengan profil yang tadi. Jadi saya putuskan untuk ganti perangkat dan ganti akun. Oke, di sini sudah berhasil ganti perangkat dan ganti akun juga. Kalau kita cek di sini, teman-teman, ini saldonya memang sedikit ya, ada 9.000 rupiah. Ini akun kecil saya juga. Nah, ini kita cek di bagian build-nya ada 784 dari hasil penambangan. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita bisa mendapatkan build dari hadiah penambangan. Memang kecil di sini karena saya pakai pet gratisan 0,54 build, 0,54 build, dan ada pendapatan misi dapat 3,6 build, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini bisa kalian tandai ini akun saya yang satu dan akan saya gantikan dulu akunnya menggunakan nick yang sama persis yang tadi ya, yaitu Renvi. Oke, di sini saya ganti dulu ya, teman-teman, menggunakan email yang berbeda. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, nama dan profilnya persis banget ya, sama seperti yang saya tunjukin tadi. Makanya saya bisa mendapatkan build karena akun kecil saya ini
aktif bermain di dalam aplikasi Exor teman-teman, dan build-nya masuk melalui akun Exor saya sendiri. Nah, di sini bisa kalian lihat saldonya sekarang Rp70.000, dan ini semua berasal dari hadiah build ya yang sudah saya jual dan juga bermain game. Kalau kita lihat di bagian riwayat penarikan, ada beberapa transaksi dari akun kecil ini, mulai dari penjualan Rp7.000 terakhir kemarin, ada Rp259.000 2 kali gagal ya. Saya tarik lagi berhasil, ada yang Rp181.000. Nah, semuanya ini hasil dari akun-akun kecil saya, bro. Saya memang punya beberapa akun kecil ya, dan semuanya itu aktif bermain. Sekarang bayangin aja, kalau akun kecil saja bisa menghasilkan segini, apalagi kalau akun besar, jelas bisa lebih banyak lagi penghasilannya. Makanya tadi saya sempat bilang ya, kalau mau mendapatkan bull dari kode undangan, kita harus aktif memainkan gamenya sendiri. Nah, kenapa? Kalau kita mengundang orang yang jauh atau teman kita yang nggak bisa kita kontrol langsung, biasanya mereka nggak aktif main, jadi bullnya nggak masuk teman-teman. Nah, beda cerita kalau akun undangan itu punya kita sendiri dan kita pakai perangkat sendiri juga, kita bisa kontrol langsung kapan main, kapan klaim, semuanya bisa kita atur. Oke, sekarang kita lanjut ya geng. Contoh yang tadi yang bisa diklaim hadiahnya jam 7 pagi. Sekarang saya coba klaim, ternyata nggak bisa. Nah, pastikan kalian klaim ini ada sisa slotnya teman-teman. Ini kan 0/1000, 0/500. Nah, pastikan kalian harus ada slotnya. Kenapa ini 0? Karena sekarang kan masih jam 12 lewat. Nah, belum jam 7 pagi. Kalau saya klik di sini tidak bisa ya teman-teman, karena ini kan udah jam 12 dan sekarang harus saya tunggu lagi sampai jam 7 pagi untuk membuktikannya langsung ke kalian. Nah, ini saya tunggu beberapa jam ya, ada sekitar 7 jam ya teman-teman. Itu agak lama juga. Oke, di sini bisa kalian lihat ya 0/12 ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk menunggu dan membuktikannya secara langsung ke kalian apakah reward bullnya itu bisa diklaim atau tidak. Dan pastikan masih ada slot tersisa. Oke teman-teman, sekarang tepatnya jam 7:16 pagi, telat sedikit nggak masalah, pas masih tanggal yang sama ya. Kita cek saldo saya sekarang ada Rp71.000. Langsung aja lah ya, saya klik di sini untuk reward build-nya. Nah, ini mendapatkan 100 build. Selamat mendapatkan 100 build. Saya klik lagi di sini mendapatkan 150 build. Nah, untuk mendapatkan 300 build berikutnya, saya harus aktif lagi di akun yang satu lagi teman-teman, yang biasa saya sebut sebagai akun tumbal lah ya. Karena memang fungsinya untuk bantu penambangan dan klaim hadiah tambahan dari build. Jadi totalnya kita bisa mendapatkan build lagi. Nah, ini saya gunakan lagi akun saya yang satu lagi ya teman-teman, yang dimana tadi bisa saya klaim reward build-nya. Nah, ini kalau kita cek di bagian detail, ini saya bisa mendapatkan 10.000 build. Ini masih ada sisa slot ya, 7/10. Nah, ini buktinya saya mendapatkan 10.000 build. Dari mana bang? Ya, saya mendapatkan dari hadiah undangan bertingkat. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem undangan bertingkat ini bekerja yang saling terhubung antara satu akun dengan akun lainnya. Nah, walaupun sudah pernah saya bahas tapi udah lama ya. Saldo saya sekarang yaitu Rp463.000. Nah, lumayan lah. Tapi sebelum kita lanjut ya, saya mau bagikan kode redeem dulu buat kalian sebagai pemanasan lagi. Nah, mungkin beberapa kode redeem sebelumnya saya tempelkan di video ini, tapi untuk kali ini saya langsung buatin di sini. Yang bisa kalian klaim 1000 build untuk 30 orang pertama. Kode redeemnya di sini saya buatin yaitu build umbu 81. Oke teman-teman, saya masukin password dan udah berhasil dibuat. Sekarang bisa kalian klaim. Nah, walaupun kita kali ini tidak membahas atau perbanyak kode redeem ya, tapi fokus kita tetap pada mendapatkan build dari sistem undangan. Memang ada juga cara lain seperti nuyul, tapi tentu saja ada risikonya, jadi harus hati-hati. Mungkin next ya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian fitur undangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa itu undangan bertingkat? Nah, undangan bertingkat ini adalah sistem di mana kita bisa mendapatkan build dari reward akun utama dan akun turunan yang saling terhubung. Sistemnya seperti apa ya? Nah, ketika saya memainkan game di akun tumbal atau akun si B, nah saya mendapatkan reward ya. Rewardnya di akun si A. Dan menariknya, ketika akun tumbal saya itu mengundang lagi akun tumbal lainnya atau si C, saya tetap mendapatkan reward tambahan dari akun tumbal ketiga atau masuk ke akun si A. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, sistemnya saling terhubung. Jadi walaupun kita bermain di akun yang berbeda-beda, tetap saling memberi pengaruh yang sama ya. Dari sistem undangan bertingkat ini kita bisa mendapatkan komisi hingga $300, kurang lebih 5 juta rupiah. Tapi perlu kalian ingat, kode undangan bertingkat ini harus aktif semua. Karena itulah yang saya bilang tadi, agak susah kalau mengundang orang yang jauh atau tidak bisa kita kontrol secara langsung. Kita harus bisa memantau ya dan memberikan arahan real time ya. Kamu mainnya jam segini, kerjakan tugas ini, baru lanjut yang ini. Untuk mendapatkan apa bang? Untuk mendapatkan bonus hadiah tadi yang seperti 10.000 build. Nah, kenapa harus dikontrol bang? Supaya tidak kehabisan slot bro. Kan tadi ada 0/1000, 0/500. Nah, itu yang kita kejar supaya tidak kehabisan teman-teman. Memang agak ribet ya kalau mengundang orang asing untuk mengejar target yang namanya tadi bonus hadiah.
Nah, itu teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan dulu expert tadi yang sudah cooldown dan ada kelemahan 3 lapis, bro. Artinya kita harus menghapus kelemahan ini supaya tidak mengganggu penghasilan build kita ya dari hasil game, karena ini benar-benar berpengaruh banget ya. Lagian di sini ya teman-teman, kelemahan saya sudah 3 lapis karena saya tidak 9 hari tidak memainkan game sama sekali di expert saya ini, makanya muncul 3 lapis. Setiap 3 hari sekali muncul satu lapisan kelemahan. Jadi saya putuskan untuk menyelesaikan satu lapis dulu di sini. Caranya simple banget. Saya tinggal mainkan game di sini yang ada reward build-nya. Walaupun kecil ya nggak apa-apa, yang penting kelemahannya hilang. Oke teman-teman, di sini saya coba dulu masuk ke server S376 yang ada di sini, S390 ya. Langsung aja lah saya sikat di sini. Yang penting satu lapisnya siap aja, bro. Karena kalau kita memainkan game menggunakan expert yang rusak tadi, yang punya kelemahan, itu bisa mengurangi 20% ya teman-teman penghasilan build kita. Jadi rugi banget ya kita beli expert tidak dimainkan sama sekali. Oke, di sini sudah siap kayaknya teman-teman. Di sini sudah komplit dan sudah selesai, dan saya buka kembali di aplikasi Exor-nya. Dan pastikan ketika kalian memainkan game di Exor harus di dalam aplikasinya, jangan di luar. Nanti reward build-nya yang kalian dapat itu tidak terhitung ya teman-teman. Nah, di sini saya geser ke bawah dan sudah terbaca dan terdeteksi mendapatkan 10 build. Memang nilai build-nya kecil, tapi tujuannya di sini bukan untuk mendapatkan penghasilan, yang melainkan tadi untuk menghilangkan kelemahan di akun expert kita di expert yang satu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, saya mendapatkan XP 400. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa expert saya yang satu lagi tadi tidak pernah mendapatkan XP? Nah, itu karena yang satu tadi sudah masuk ke penambangan, XP-nya dari penambangan, jadi otomatis ya. Beda lagi dengan expert yang satu ini yang hanya memiliki satu penambangan aktif saja. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman, lapisan 2 ditumpukan. Tadi itu punya 3 lapisan atau 30% pengurangan build kita yang kita dapat dari hasil game. Nah, oke teman-teman, mungkin nanti saja saya lanjutkan untuk menghilangkan sisa 2 lapisan ini. Saya butuh 2 reward build lagi supaya expert saya benar-benar bersih dari kelemahan. Nah, kebetulan sekarang saya juga bisa upgrade level expert saya di sini. Upgrade ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan build kita dari game yang kita mainkan ya, atau skill-skillnya ya. Sekarang saya bandingkan ya antara pet gratisan dan pet expert. Nah, kalau pet gratisan persentase buildnya kecil banget ya. Ini kan udah level 18. Untuk menaikkan levelnya saja sudah terasa lama, sekitar 34,10% saja. Sedangkan kalau kita lihat di bagian expert, totalnya ada 100% kalau baru dibeli. Nah, itu sama dengan level max ya untuk pet gratisan. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ingin konfirmasi penguatan ya atau perakitan dari 210,5% ke 231%. Saya verifikasi hasilnya aja di sini karena saya sudah puas. Penghasilan bull saya sekarang 231%, maksimalnya 250%, bro. Oke guys, bisa kalian lihat di sini ya, sisa kelemahannya tinggal satu lapis lagi. Artinya saya cuma perlu main satu game lagi untuk menghapus sisa kelemahan tersebut dan mengembalikan reward build saya. Nah, sekarang sudah beres ya teman-teman. Kalau kita cek di sini, saya sudah siap memainkan game satunya lagi. Dan kalau kita lihat status dari expert saya ini, nah, kita klik bagian statusnya, ternyata kelemahannya sudah hilang total. Sekarang persentase bulsa ya sudah full 200 berapa persen tadi lah. Nah, nggak ada pengurangan sama sekali. Nah, kita cek di bagian notifikasi juga. Di sini ada beberapa hadiah misi yang sudah saya dapatkan. Totalnya ada 11 build, ada beberapa build lagi. Jadi buat teman-teman yang punya expert, saran saya gunakan dengan baik, jangan sampai dibiarkan terlalu lama atau dianggurin dan tidak dimainkan. Oke geng, itulah cara menghilangkan kelemahan di expert, sekaligus bagaimana kita bisa mendapatkan build dari proses dan berbagai sumber ya. Itu tidak instan, hindari main instan di Exor. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa jadi panduan buat kita lagi yang semangat ngumpulin build. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan informasi Exor dan kode redeem.